Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Sehat-sehat semua kan? Sehat, Bu. Iya, terima kasih ya. Sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu ya. Coba yang pimpin doa kita ketua kelas dulu yuk. Melinda. Ayo. Teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Bu. Amin. Terima kasih Melinda ya, sudah pimpin kita dalam doa. Oh, materi kita hari ini anak ibu itu adalah tentang sistem koloid ya karena ya. Ya, di layar kalian itu nampak nggak ada gambar? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Nampak, Bu. Ya, coba dulu si Nora. Ya, gambar yang nampak itu gambar apa aja? Ada agar-agar, Bu. Susu, santan. Aduh, Iya, betul ya. Kemudian yang keempat itu apa, Nandia? Itu gelas kaca, Bu. Gelas kaca berwarna. Oke, ya. Selanjutnya, Tiur. Gambar yang selanjutnya apa itu, Tiur? Kabut, Bu. Asap. Iya, terima kasih, Nak ya. Nah, jadi ini ada beberapa gambar ya. Nah, pertanyaan Ibu sekarang kira-kira menurut kalian apa ya hubungan gambar-gambar yang Ibu buat ini terhadap materi kita hari ini? Ada nggak yang tahu? Saya tahu, Bu. Iya, Nandia. Silakan dulu, Nandia. Pasti ada kaitannya dengan sistem koloid ya, Bu ya? Iya, betul. Jadi, terima kasih Nandia ya. Ya, Nah, Bu. jadi adalah beberapa produk-produk koloid yang ada di sekitar kita. Ibu mau memberitahukan ya kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid dan menjelaskan kegunaan koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya. Kemudian 4.14 membuat makanan atau produk lain yang berupa koloid atau melibatkan. Ya, kemudian tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat membedakan larutan, koloid, dan suspensi. Nah, yang kedua itu peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis koloid berdasarkan medium pendispersi dan fase terdispersinya. Nah, yang ketiga, peserta didik dapat mengelompokkan jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya. Jadi ada 3 aspek teknis penilaian yang sebelumnya kita juga harus sama-sama tahu ya alur kegiatan pembelajaran kita. Nah, jadi kemudian ini di sini sedikit Ibu memberikan motivasi ya, Nak ya. Dan ya, kita masuk. Nah, ini dia. Ini judul besarnya apa ya? Siapa yang bisa baca nih? Saya, Bu. Ya, silakan. Larutan, koloid, dan suspensi, Bu. Iya, terima kasih Melda ya. Nah, Ibu mau bertanya. Selain rasa dan warnanya, apalagi sih yang menjadi perbedaan dari ketiga minuman ini? Nah, jadi itu akan kalian jawab nanti di dalam kegiatan selanjutnya ya. Jadi ditahan dulu Nak jawabannya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini Ibu sudah memberikan di Google Classroom sebuah video ya, sebuah video. Nah, nanti dari video itu Ibu sedikit menjelaskan dan menghubungkannya dengan suatu masalah. Nanti kalian juga bisa menghubungkannya dengan materi kita koloid ya, Nak ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya agar-agar, santan, busa, embun, asap, styrofoam, dan masih banyak yang lainnya lagi. Kita memperhatikan kedua gambar ini ya, Nak ya. Oke, ini adalah kabut atau embun ya. Oke, gambar yang di bawah ini Nakku, kita fokusnya ke mana? Asap, Bu. Asap, Bus, Iya. Asapnya hitam, Jadi, Bu. Dari iya, mobil. betul. Ya, terima kasih ya, Nak ya. Nah, jadi kita fokus ke asapnya ya, Nak ya.
kita fokus ke asap dari kendaraannya. Oke, selanjutnya Ibu putar lagi videonya ya. Sudah bisa dipahami nakku kalimat yang Ibu berikan ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Lanjut ya. Oke. Nah, untuk menjawab permasalahan yang tadi Ibu sampaikan, maka kalian akan menjawabnya dalam diskusi kelompok ya. Nah, jadi di sini Ibu sekedar mengingatkan saja buat kalian kelompok-kelompoknya ya. Nah, jadi kita dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, jadi masing-masing akan kembali dalam kelompok kita. Oke, selanjutnya yaitu ya. Jadi dalam kelompok ya yang tadi kita sudah bentuk, silakan melaksanakan diskusi dengan mengisi LKPD-nya. Nah, di sini Ibu hanya men-share ya bentuk LKPD yang harus kalian download ya dalam Google Classroom ya seperti ini. Nah, jadi dalam LKPD itu ada 2 kegiatan yang harus kalian laksanakan. Yang pertama itu kegiatan pertama dan kegiatan yang kedua. Nah, jadi kembali ke diskusi kelompoknya selama 10 menit. Nah, silahkan kalian untuk menonaktifkan kameranya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, waktunya sudah 10 menit ya. Ya, kita kembali ke Meet kita. Nah, kita kembali ke Meet kita. Pada saat di Meet ini, Nak. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke presentasi, coba yuk dicek dulu yuk teman-temannya yang lain udah kembali nggak ke Meet ya? Udah, Bu. Oke, tapi udah masuk ya? Udah, Bu. Sudah masuk, Udah, Bu. Bu. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Kita lanjut ya. Nah, berdasarkan data-data yang sudah kalian Ibu, kumpulkan, di sini, Bu. iya, Nak, iya. Saya ulangi ya. Berdasarkan data-data yang sudah kalian Mana kumpulkan lah, Bu? dan analisis data yang sudah kalian lah. lakukan, serta literasi yang sudah juga kalian lakukan, coba kelompok siapa yang akan memaparkan hasil diskusi kelompoknya? Ayo, siapa yang mau duluan? Kelompok 3, Bu. Silakan, kelompok 3 yuk. Ya, Bu, kami udah mendiskusikan dan ini jawabannya, Bu. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan larutan, koloid, dan suspensi? Kami boleh, Jadi menurut Bu. kami, Bu, Kelompok 1 boleh, Bu. Tunggu dulu Vero ya, tadi si Tiur dari kelompok 3 udah menyampaikannya. Sabar dulu ya Vero. Bu Rifki, Bu, bukan Oh Tiur. Rifki, iya, nah iya maaf ya. Ya silakan Rifki. Oke, Bu, lanjut ya, Bu. Iya lanjut, nah Ibu. lanjut. Rifki itu, Bu, Larutan Rifki. adalah campuran homogen, Bu. Kalau koloid itu campuran homogen secara makroskopis, tapi dia mikroskopis dia tidak homogen, Bu, heterogen. Kalau suspensi, Bu, dia campuran heterogen, Bu. Iya. Yang nomor 2, Oke, lanjut Nak. melihat dari wacana tersebut, bagaimanakah cara membedakan larutan, koloid, dan suspensi? Jadi, dilihat dari ukuran partikelnya, Bu. Sama kalau fasenya, Bu. Jadi, gula, susu, sama air kopi didiamkan dulu, Bu. Jadi, kita lihat fasenya. Ada fase 1 dan fase 2. Jadi, kalau kelarutan dia fasenya 1, koloid dan suspensi dia fasenya 2, Bu. Oke, ada lagi Nak? Lanjut kelompok berikutnya, Bu. Oke, jadi itu dari kelompok 3 ya. Bagaimana tanggapan dari kelompok yang lain? Sama, Bu. Oke, sama ya. Oke, terima kasih ya. Jadi jawaban yang dibilang sama Rifki itu udah benar. Nah, kita lanjut ya. Tadi kan kita permasalahannya kita itu kan terhadap
asap ya, asap hasil pembakaran yang menyebabkan terjadinya polusi. Dan bahkan itu kalau kita berada di dekat kendaraan ya, kendaraan motor pada siang hari, itu pernah nggak kamu rasakan ada lengket butiran halus di kulit kamu? Iya, Ya, Bu, kulitnya belang, Bu. Oh, iya, Bu. Iya, lengket Bu. Nah, jadi pertanyaan Ibu, kenapa ya seperti itu? Nah, siapa yang bisa presentasikan hasil diskusi kelompoknya? Yuk. Kami, Bu. Boleh dicoba, Ya, Bu. silakan dulu kelompok berapa ini? Kelompok 3 kami, Bu. Iya, kelompok 3. Silahkan Dina. Kami presentasi ya, Bu, yang tadi. Iya. Oke, ya, silakan Nak. Jadi kan, Bu, berdasarkan hasil diskusi kami yang di kelompok 3, kami dapati berbagai jenis dari koloid. Nah, kemudian untuk masalah yang embun dan asap tadi, Bu. Nah, jadi embun itu ternyata setelah kami analisis dari jenis-jenis koloid itu, ternyata embun itu merupakan aerosol cair. Nah, fase terdispersinya itu adalah cair dan medium fan dispersinya itu adalah gas. Partikel air yang berada dalam udara membentuk kabut atau embun, sehingga jika terkena kulit akan terasa sejuk. Jadi seperti air dia, Bu. Kemudian asap tadi yang bikin kita hitam atau mukanya jadi belang-belang kalau terkena knalpot, Bu, ternyata itu merupakan koloid yang aerosol padat jenisnya. Nah, fase terdispersinya adalah padat dan medium fan dispersinya adalah gas. Wujud awalnya adalah padat, berasal dari gas yang hasil proses pembakaran. Nah, ketika bercampur di udara, wujud akhir nampak gas karena partikel padatnya sangat ringan dan halus. Itu sebabnya jika asap pada knalpot menyentuh kulit dan kulit akan terasa ada butiran-butiran halus, yakni uang berwarna hitam, karbon dari pembakaran kendaraannya, Ibu. Itulah hasil diskusi kami, Ibu. Iya, terima kasih ya buat Dina, perwakilan dari kelompok 3. Nah, bagaimana dengan tanggapan kelompok yang lain ya terhadap hasil pemaparan kelompok 3? Kelompok 1 bagaimana? Sama, Bu. Sama ya. Oke, kelompok 2 bagaimana? Ada tanggapan juga? Kelompok 1 sama, Bu. Oke, sama ya. Oke, terima kasih buat anak-anak Ibu. Jadi benar ya, benar yang tadi disampaikan oleh si Dina. Terima kasih ya Dina ya buat kelompok 3. Ya, Ibu. Oke, selanjutnya itu, nah ini dia tadi ya yang diterangkan oleh si Dina. Sekarang kita lanjut kesimpulan. Nah, kira-kira dari materi sistem koloid yang sudah kita pelajari untuk hari ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulannya? Ayo, kelompok berapa yuk? Kelompok 2, Bu. Iya, silahkan kelompok 2 Melda. Berdasarkan hasil diskusi kami di kelompok 2, dan juga dari tanggapan tadi yang sudah dipresentasikan juga teman-teman kelompok yang lain, maka disimpulkan bahwa koloid adalah sistem dispersi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Koloid merupakan campuran heterogen yang sama dengan suspensi, namun memiliki ukuran partikel yang lebih kecil. Koloid terdiri dari dua fase, yaitu fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi mengacu pada fase yang membentuk partikel, sedangkan media pendispersi adalah media tempat terjadinya dispersi partikel. Karena fase terdispersi atau medium terdispersi dapat berupa gas, cair, atau padat, ada 8 jenis koloid yang mungkin. Dispersi koloid dari satu gas dispersi koloid dari satu gas ke gas lainnya tidak dimungkinkan karena kedua gas akan menghasilkan campuran yang homogen. Iya, terima kasih ya buat Melda. Ayo, silakan. Mari kita berikan aplaus dulu ya buat si Melda ya. Jadi dia bisa memberikan kesimpulan dengan lugas dan cepat. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi di sini Ibu akan memberikan kuis pengetahuan ya. Kalian masing-masing harus mengerjakannya sesuai dengan waktu yang sudah Ibu tentukan ya Nak ya. Karena kalau lewat dari waktunya maka nilai kalian itu tidak akan masuk ke saya. Nah, kemudian tadi
sudah juga Ibu awali ya, bahwa kalian masing-masing akan mengisi angket, yaitu penilaian sikap antar teman, berdasarkan dari link Google Form yang sudah Ibu share juga ya nak ya. Ya, untuk minggu depan materi kita itu adalah lanjutan dari materi hari ini anak Ibu. Jadi buat kalian semua silakan ya untuk membuka dan mempelajari kembali buku ajar yang sudah Ibu share di dalam Google Classroom. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, maka kita akan menutup dalam doa. Coba salah satu orang memimpin kita lah di dalam doa kita. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya, silakan Makku, silakan mengajarin. Baiklah teman-teman, untuk menutup pembelajaran kita hari ini dan lebih berkah, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Dah, Bu. Oke, terima kasih Ben Najaria. Jadi buat anak didik Ibu semuanya, pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih buat segala atensi dan keaktifan kalian semua ya. Kemudian salam sehat selalu, sampai jumpa minggu depan. Juah-juah, Banta Karina. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu.